Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia sehat. Salam Indonesia sehat. Kayaknya di series terakhir sebelum Lebaran ini saya minta dengan hormat semuanya memberikan salam ini sambil kita berdoa Indonesia segera sehat dan terlepas dari semua pandemi ini. Boleh ya kita bersama-sama? Salam Indonesia sehat. Salam Indonesia sehat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa atas nikmat kesehatan kita hari ini bisa berkumpul kembali dalam webinar series yang kelima, tentu saja yang diselenggarakan oleh HIPPG UI atau Habibie Institute for Public Policy and Governance Universitas Indonesia. Dan tema webinar series tetap pada kesiapan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan prioritas penurunan stunting. Yang istimewa lagi bahwa tidak terasa kita sudah berada di H-3 dari Idul Fitri, dan juga kita saat ini sedang menjalani puasa hari yang ke-27. Tetapi semuanya, bahkan peserta tampaknya begitu bersemangat untuk mengikuti webinar ini. Sehingga marilah kita bersama-sama sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk bangsa Indonesia, khususnya kita berdoa untuk seluruh pejuang kesehatan, para medis, dokter, dan semua yang terlibat yang sedang berjuang menangani kasus COVID-19 ini, dan tak lupa tentu saja untuk para pemimpin, sehingga diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, peserta, kami undang untuk menundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Amin. Cukup. Terima kasih. Dan hari ini juga hari yang istimewa karena kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kita berharap sungguh bahwa bangsa Indonesia akan bersama-sama bangkit dan mengalahkan semua permasalahan kesehatan yang saat ini sedang menjadi yang kita hadapi bersama-sama. Sebelumnya saya ingin mengundang terlebih dahulu untuk berkenan memberikan sambutan dan juga pembukaan kepada Ibu Dr. Widya Lesmanawati Habibie selaku Direktur Eksekutif HIPPG UI berkenan untuk memberikan sambutan kepada seluruh peserta di seluruh Indonesia. Kepada Ibu Widya, disilakan. Terima kasih Mbak Tako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua seluruh Indonesia, Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar series kita yang terakhir untuk bulan Mei ini. Semoga webinar terakhir kita sebelum Lebaran ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan kita membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, dan dengan narasumber yang pakar Dr. Ahmad Sentika nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu seputar penanganan stunting di era COVID-19 ini. Tentunya kami sangat senang bahwa Bapak Ibu sekalian semua ikut join di webinar kami ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui banyak mengenai stunting, kita punya Instagram @aksi cegah stunting, dan mengenai HIPPG juga kami mempunyai @thehippg. Ini kita juga live, webinar ini live di masing-masing IG tersebut. Mudah-mudahan jadi kalau teman-teman nanti udah terlambat atau apa bisa lihat di @aksi cegah stunting atau @thehippg. Oke, supaya nggak lama-lama dan kita kasih waktu, mungkin nih kebetulan narasumbernya bersedia sampai jam 5 Mbak Tako. Jadi mungkin juga teman-teman semua tim kita, tim HIPPG di Jogja, di Gresik, di daerah semuanya yang terlaksana sampai terjadinya webinar ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semangat terus, mudah-mudahan sampai selesai dan Bapak Ibu semua puas ya. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Dan seperti yang tadi disampaikan, betul sekali bahwa webinar ini disiarkan secara langsung melalui IG dengan account @dhippg. Kemudian juga bisa dilihat di @aksi-cegah-stunting. Yang mau melihat melalui YouTube juga silahkan, ada di HIPPG Webinar. Ya, jadi boleh di-follow @dhippg, @aksi cegah stunting, dan juga YouTube-nya di HIPPG Webinar. Saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu peserta bahwa sampai hari ini ada 1.200 peserta antusias yang luar biasa yang sudah registrasi. Tapi mungkin apabila ada kendala dalam mengakses, silahkan bisa juga menikmati, menyaksikan, dan juga mengikuti melalui akun IG tadi, @HIPPG dan juga @aksi cegah stunting. Kemudian nanti akan dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Sekali lagi akan ada 6 kelompok yang masing-masing kelompok nanti akan bisa bertanya kepada narasumber melalui moderator. Saya informasikan kelompok yang pertama dari Jawa Tengah DIY. Kelompok pertama, Jawa Tengah DIY. Kelompok kedua dari Jawa Timur Bali. Kelompok ketiga, Jawa Barat DKI. Kelompok keempat, Pulau Sumatera. Kelompok 5, Pulau Kalimantan. Dan kelompok 6, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Nah, ini adalah masing-masing kelompok yang nantinya jika akan bertanya, silakan untuk raise hand atau mengangkat tangan. Jadi seluruh peserta kami mohon dengan hormat untuk di-unmute terlebih dahulu. Nanti jika ada yang mengangkat tangan di sesi tanya jawab, moderator akan menyebutkan dari kelompok mana dan baru silahkan di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Dengan begitu harapannya nanti diskusi juga bisa berjalan dengan dinamis. Sekali lagi, tidak perlu menekan icon Q&A, tetapi kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk webinar berlangsung dari pukul 1, selesainya nanti kita akan melihat kalau memang antusiasme dari peserta di seluruh Indonesia masih begitu bersemangat, tentu saja kita akan memperpanjang sehingga mengingat juga hari ini adalah webinar series kelima sebelum Lebaran, jadi mungkin akan ada banyak pertanyaan, silakan saja. Dan jangan khawatir, materi dan video webinar ini akan dibagikan link melalui email Bapak Ibu setelah selesai acara webinar. Dan juga yang paling penting, sebelum kita mulai Bapak Ibu silakan untuk mengisi survei. Survei ini penting karena nanti di akhir acara akan kami jelaskan bahwa survei bisa diisi di feature tools. Jadi Bapak Ibu peserta silakan untuk menuju ke feature tools kemudian mengisi surveinya. Kurang lebih seperti itu informasi sebelum kita memasuki webinar series yang kelima ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk itu kepada moderator Dr. Tono Rustiano MM, kami silakan untuk memulai diskusinya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Tato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati di seluruh Indonesia. Sesi ini memang sesi penutup di serial sebelum Hari Raya, dan kita bermaksud untuk merangkum dari apa yang sudah disampaikan. Acara ini sudah berlangsung sejak tanggal 22 April dengan berbagai materi yang diberikan oleh para pakar tentang epidemiologi COVID-nya sendiri, peran puskesmas, bagaimana gizi yang harus dilakukan di puskesmas, di desa, bahkan kita mendengarkan kebijakan-kebijakan dari pusat maupun daerah, dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Desa tentang anggaran, kemudian juga kita memberikan pakar-pakar gizi. Tadi juga disampaikan dari pakar gizi dan dokter spesialis anak. Bapak, Ibu yang saya hormati, sesi ini kita akan rubah mekanismenya. Mekanisme pertama nanti ada sapaan dari Dr. Ahmad sebagai narasumber utama hari ini. Nanti dari Dr. Ahmad sudah menyapa teman-teman, ternyata sudah terkumpul banyak sekali pertanyaan. Saya sudah kelompokkan pertanyaan yang kita akan ajukan ke Dr. Ahmad. Sesudah pertanyaan yang tertulis yang saya kumpulkan tadi, saya sampaikan ke Dr. Ahmad, nanti yang
6 kelompok yang dibagi tadi dari berbagai daerah. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk angkat tangan, lalu bisa pertanyaan itu disampaikan kepada Dr. Rahmat secara langsung. Semoga acara ini memberi gambaran secara utuh dari mulai tanggal 22 sampai sekarang. Intinya adalah bagaimana agar kita tetap bangkit, kata Mbak Tako, tetap semangat, kata tadi Ibu Widya, dan anak-anak kita terselamatkan. Itu yang paling penting di tengah kondisi seperti ini. Saya kira itu mekanisme yang akan kita lakukan. Saya persilahkan Dr. Rahmat menyapa dulu. Mungkin 1-2 menit untuk menyapa sebelum kita masuk pada pertanyaan. Saya persilahkan Dr. Rahmat. Terima kasih Pak Tono. Ibu Widya yang kami hormati, Ketua IPPG, dan seluruh hadirin yang hari ini sudah daftar, katanya sampai 1.000 orang. Salah satunya sahabat saya, Dr. Lukas dari Kementerian Kesehatan, yang sekarang juga sama-sama jadi surveyor akreditasi Puskesmas. Selamat siang Pak Lukas, terima kasih sudah hadir. Kita pada rangkaian diskusi webinar beberapa hari yang lalu ya, sampai hari ini sudah ada 6 atau 8 kali dan konsultasi, termasuk juga seminarnya. Hari ini hari terakhir sebelum Lebaran. Intinya adalah ada kekhawatiran dari semua jejaring kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya program nasional penurunan angka kematian ibu dan neonatal, program TBC, program imunisasi, program cegah stunting, penanggulangan stunting, dan program penyakit tidak menular, itu nyaris akan tidak tercapai tujuan dan sasarannya apabila fase endemi ini makin panjang. Apalagi ada refocusing dari anggaran-anggaran yang hampir sebahagian besar diperuntukkan bagi COVID-19. Kekhawatiran ini beralasan karena Balitbang Kemenkes, Kepala Pusat Penelitian Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa Pak Dodi yang taat pada PSBB itu hanya 62% sampai 67%, sementara program-program kesehatan masyarakat di Maret, April, baru Mei mungkin muncul lagi, itu nyaris hilang, nyaris tidak terkoordinasi dengan baik, dan malah posyandu tutup, kan nggak boleh kumpul. Puskesmas juga sebahagian besar berorientasi pada pengobatan COVID, kemudian kegiatan-kegiatan kesmas lainnya terganggu begitulah. Nah, apabila dibandingkan dengan keadaan krisis 98-2000, waktu krisis 98-2000 itu terjadi kenaikan 8-12%. Kalau sekarang 27% stuntingnya, dikhawatirkan akan kembali ke sekitar 35, 37, 40 lagi. Ini kan sudah berlangsung hampir 3 bulan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Makanya berbagai stakeholder dari mulai akademisi, pemerintahan, ya, dari Depdagri, Kementerian Kesehatan, Direktur Gizi, kemudian dari Kementerian Desa, dari Bappenas, semuanya concern ingin tetap memperhatikan anggaran buat stunting, jangan sampai dikurangi dan sebagainya. Nah, petunjuk-petunjuk ini, diskusi ini mengantarkan kita ketemu sama 1.000 lebih dari daerah-daerah ini. Potensinya hebat benar 1.000. Yang terakhir Pak Tono mungkin taqabbalallahu wa minna wa minkum siyamana wa siyamakum.
Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf lahir batin ya, walaupun 2-3 hari lagi. Dan kita berharap kita bisa menyelesaikan puasa ini hingga kita kembali ke fitrahnya menjadi la'allakum tattaqun. Mangga Pak Tano, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Dr. Ahmad, ternyata pertanyaannya sangat banyak, sehingga saya harus kelompokkan. Dan saya sudah kelompokkan pertanyaannya, nanti ada beberapa kelompok, sehingga Dr. Ahmad nanti menjawabnya secara kelompok. Pertanyaan nomor 1 itu adalah soal bahayanya kalau kita biarkan kondisi ini lalu stunting tidak diperhatikan. Misalnya dari puskesmas Kaputek, dari berbagai dampak stunting terhadap dampaknya COVID terhadap stunting kalau dibiarkan, terutama pada balita. Bahkan ada yang secara khusus menanyakan apa dampaknya terhadap perkembangan IQ. Itu ahlinya Dr. Ahmad. Jadi kelompok pertama ini adalah menanyakan bahayanya kalau dia dalam masa COVID ini stunting tidak diperhatikan. Itu dulu. Silakan Pak Rahmat. Ya. Saya sudah menayangkan ini hasil dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Balitbang Kemkes, Pak Dodi Iswardi, beberapa 1 minggu yang lalu, diskusi panjang dengan kami. Intinya adalah pada masa resesi 98-2000, anak perempuan itu hanya 8-10 ya naiknya, sehingga jadinya 35,8, dan anak laki-laki sampai ke 12-14, jadi 40,2. Nah, beliau melihatnya itu kan selama setahun ya, 2 tahun malah 98-2000. Tapi dampak-dampaknya terlihat sekali. Kalau sekarang 3 bulan saja kita sudah berpengaruh, ya sudah harus berubah dan sebagainya. Sehingga dikhawatirkan anak balita yang sekarang berusia balita pada tahun 2037, ya sudah. Kalau sekarang tidak diperbaiki, tidak akan mungkin lulus SD. Jadi program utama kita meningkatkan kualitas hidup manusia akan berpengaruh. Itu yang dikhawatirkan Pak Tono. Sehingga tidak ada alasan lagi, kita harus bergandeng tangan. Saya pensiunan, tidak ada lagi kewenangan mengatur itu semua. Tapi melihat situasi ini karena punya pengalaman, punya kemampuan, sebagai dokter spesialis anak tumbuh kembang ya, kekhawatiran ini kita ketok tularkan. Nggak usah lagi lah kita ngomong pemerintah profesional masyarakat, tapi kita semua prihatin. Saya kebetulan di Tangerang Selatan bilang dengan Bu Airin, wali kotanya, akhirnya buka kembali tuh puskesmas, pasang video conference semuanya, monitor lagi PWS-nya, pemantauan wilayah setempat, dilihat lagi mana yang gizi buruk, gizi kurang, lakukan home care. Di Indramayu juga lakukan seperti itu. Tadi juga saya lihat di Papua, alhamdulillah ternyata gejolak yang kekhawatiran ini dalam 2 minggu terakhir aktif lagi kelihatannya. Nah, ini yang harus digelorakan oleh semua dinas kesehatan. Saya berkomunikasi dengan Metro, Ibu Sylvia di sana. Wah, beliau semangat. Akhirnya dikumpulkan lagi. Mungkin dalam 1-2 minggu ini sudah on lagi lah. Jadi harus ada keberanian. Apalagi sekarang kita sudah dipersiapkan oleh negara memasuki namanya the new normal. Setelah saya baca, apa sih yang new normal itu? Ada ukuran-ukuran normal menurut situasi pandemi. Kita boleh bertemu, tapi pakai jarak 1,5 meter, 1 meter. Boleh kita ketemu, tapi pakai masker. Nah, budaya-budaya ini sebenarnya kan budaya-budaya kesehatan yang sudah ada semua. Mari kita pastikan semua sumber daya itu bisa kita raih. Karena menurut Charles John, katanya sesuatu akan jalan kalau 3 hal sama. Pertama, persepsinya, motivasinya, persepsinya, pemahamannya, semuanya sama.
Kalau kita tidak nolong orang yang sekarang situasinya di bawah min 3 SD, di bawah min 2 SD berat badan, nyarislah tinggi badannya akan terganggu. Karena itu fokuskan 2 tahun ke bawah, kita harus nyari anak-anak itu. Kemudian menurut Permenkes nomor 29 tahun 2019, berikan urusan ini kepada para ahlinya yang ada di UKP, upaya kesehatan perorangan. Jadi harus dilakukan sinergitas antara UKM dan UKP. Di UKP-nya disiapkan, petunjuknya sudah ada, apa yang harus diberikan. Harus diberikan namanya PKMK, pangan khusus, medis khusus. Kalau bentuknya serbuk, dikasih air lagi, airnya mengandung diare katanya. Menurut para ahlinya mengatakan, sebagusnya digunakan RUTD, ready use to drink, tidak lagi ready use to food, ya, yang dicampurkan air. Kesimpulannya itu Permenkes 29 itu. Berarti apa? Berarti sekarang semua dinas kesehatan harus memastikan pemberian makanan tambahan itu ada di masing-masing. Kalau dia pasiennya BPJS, tolong masukkan ke sisrute di Inasi Bijis Permenkes 64 atau Permenkes KMK ya, KMK Keputusan Menteri Kesehatan 514 tahun 2015, ada 144 kewenangan puskesmas. Nomor 79-nya itu jelas sekali untuk melakukan penanggulangan gangguan gizi. Apa yang diberikan di sana walaupun namanya formula 75, 100, 150 kan itu kalorinya. Tapi proteinnya relatif lebih tinggi. Bukan lagi air susu ibu yang 67, tapi ini sudah ada defisit dari berat badan maupun tinggi badan, sehingga harus dilakukan intervensi yang kuat. Begitu Pak Tono. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Jadi intinya bahwa tidak ada alasan buat kita seluruhnya, terutama teman-teman di Dinas Kesehatan dan di seluruh daerah, untuk menyisihkan atau mengabaikan penanganan stunting. Wajib sifatnya. Jadi karena itu berbahaya untuk masa depan, saya kira berdosa buat kita kalau mengabaikan itu. Nah, sekarang pertanyaan itu terkumpul, lanjut Dr. Ahmad. Lalu apa yang bisa dilakukan di rumah? Bagaimana caranya memberi gizi makanan apa saja yang harus diberikan? Ada pertanyaan makanan hewani apa? Kemudian bagaimana juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa dipantau atau memantau kondisi perkembangan gizi itu oleh puskesmas. Karena sekarang tidak boleh kumpul dan sebagainya. Itu pertanyaan lama. Bahkan ada yang menanyakan bagaimana susunan menu yang baik, seperti itu. Jadi intinya sih sebenarnya apa yang harus dilakukan di rumah, di puskesmas, dan bagaimana inovasi yang bisa dilakukan supaya bahaya tadi itu bisa kita hindarkan. Silakan Dr. Rohna. Bagi ibu-ibu keluarga yang ada di rumah-rumah, pastikan anak balita kita berat badannya sesuai dengan kurva pertumbuhan, sesuai dengan buku KIA. Ya, di sana ada tuh. Kalau umurnya setahun, beratnya 9 kilo. Kalau umurnya 5-6 bulan, 2 kali berat badan lahir, 6 kilo. Kalau lahir, 2.500 sampai 4 kilo atau 3 kilo. Pakai kilo-kiloan gitu juga apalah, 3, 6, 9. Pastikan itu. Dan pastikan air susu ibunya banyak. Kalau tidak banyak, tolong jangan stres, karena dengan stres itu air susu ibunya akan berkurang. Pekerjaan mengeluarkan air susu ibu itu pekerjaan otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan itu lebih banyak menghayal. Ya, bayangkan aja ASINya mengalir. Kemudian di punggung itu antara tulang belakang dengan belikat ada ruangan yang nggak ada tulangnya. Itu pijet. Karena di situ ada plexus 12 plexus brachialis, dari situ keluar semua, dipijat di situ. Pasti akan ada ketenangan dan air susu ibunya ngalir lebih banyak, ya. Dengan sentuhan, dengan stimulasi. Air selalu mencari bagian yang rendah, sehingga ASI-nya itu pasti bagian bawah dari mami kita
airnya, ASI-nya ke bawah, sedangkan putingnya kan di atas, di tengah. Bagaimana caranya ASI yang di bawah naik ke atas? Padahal kan nggak mungkin ASI. Nah, itulah kalau bahasa Sunda namanya disangsrutkeun ya, diangkat begini. Jangan dipijat, jangan diputar-putar seperti itu. Ada cara mijet baik, mijet mamenya dan ASI-nya. Kalau perlu tambahkanlah daun katuk katanya. Kemudian makanannya tolong protein disiapkan. Telur, daging, banyak lah. Menu-menu makanan-makanan tadi saya sangat menakjubkan ketika kita diskusi dengan teman-teman di Papua. Itu gambarnya bagus semua. Ya, katanya tadi saya sampai foto itunya, linknya. Ternyata saya yakin lah ini gambar-gambar terbaru dari Kementerian Kesehatan, dari Gizi mungkin ya. Dilihat aja lah, saya yakin teman-teman lain semua bisa mengaksesnya. Modelnya kayak Pispeka, kayak Germas, gambar-gambarnya bagus. Jadi ikutin aja itu semua. Jadi saya kebetulan konselor ASI, ngajar ASI, dan pernah juga jadi ketua penggerak ASI ketika kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, jadi intinya adalah tolong ASI-nya dipastikan. Banyak. Kebetulan saya di rumah ada cucu yang keempat, Rashid namanya, baru berapa? 20 hari. Saya lihat di kulkasnya anak saya, wah sudah 32 botol sekarang. Jadi sehari dia bisa ngambil berapa botol itu, dia tiap hari dikasih dan sebagainya. Nggak ada hari, nggak ada jam tanpa mengasihkan ASI itu anak saya, Ratu Anandita. Saya lihat berat badannya naik lagi ya. Sehari itu naiknya 20-30 gram. Kalau baca di buku KIA ada grafik di bawah, ada 800, 900, 800. Itu namanya kode. Setiap bulan naiknya antara 800. Waktu bulan pertama naik lagi 900, 800, sampai bulan keempat baru 600. Tolong diapalkan, itu angka-angka itu susah tuh nulisnya angka itu. Debatnya panjang lebar. Para ahli kesehatan anak saat itu menetapkannya tinggi. Padahal seharinya hanya 20-30 gram. Jadi pastikan 20-30 gram bayi kita naik. Biasanya kan diserahkan ke kadernya ada di posyandu. Sekarang kan posyandunya nggak ada. Nah, kalau bisa, puskesmas bikin link. Kalau di Tangerang Selatan, Kabid Kesmasnya rajin benar, dia bikin link khusus dengan cloud. Sampai puskesmasnya, malah di RW saya, di desa-desa nih, kelurahan ini semuanya yang punya anak balita, punya ibu hamil, itu tergabung di puskesmas. Jadi konsultasi lah. Sampai yang COVID, yang ODP dan PDP, yang positif rapid test tapi isolasi di rumah, dokter-dokternya dibagi-bagi sama dinas kesehatan. Saya kebagian 27 ngurusin anak dari 64 dokter, 64 yang positif anak-anaknya. Di tempat saya itu 64 dari 1000 sekian, 1400 sekarang. Dari 64 itu saya kebagian 27 memantau. Jadi tiap hari si orang tuanya memantau, melakukan webinar dengan, bukan webinar, melakukan cloud ya. Nah, jadi intinya tolong gunakan IT untuk penanganan dan Bapak Ibu sekalian tidak sendiri. Nah, masalah utamanya saya juga paham ternyata kan tidak semudah yang diomongkan. Ada juga yang mendapatkan bantuan sosial. Kemarin saya dihubungi sama beberapa wartawan. Katanya di bantuan sosialnya tolong ada SKM-nya, ada susu kental manis. Waduh. Saya jadi naik pitam tuh kemarin waktu jumpa pers. Kenapa ada susu kental manis? Mohon kiranya para pejabat, para donatur, memang diperlukan protein untuk ke masyarakat luas. Tapi yang bentuknya susu kental manis, gulanya itu 40%. Proteinnya itu rendah. Dan itu bukan makanan untuk orang masyarakat, kan didapat susu kental manis disangkanya untuk anak balita. Dibikinlah anak balita, bukan bikin martabak ya. Nah, jadi tolong yang merasa membelikan susu kental manis, tolong hentikan. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
Ya, nanti badannya gemuk semua, padahal isinya nggak ada proteinnya. Protein itu 14% minimal. Nah, begitu Pak Tono. Nah, sekarang puskesmas. Jadi puskesmas kembangkan namanya home care. Bagaimana melakukan home care? Baca Permenkes nomor 26 tahun 2019. Ada 23 home care yang bisa dilakukan. Saya kebetulan pembina PPNI Pusat. Rada apal tuh tentang membina 23 ini. Apalagi 6 diantaranya terkait dengan profesi saya sebagai dokter anak. Ada pijet bayi, ya, ada nambah air susu ibu, Ana memberikan imunisasi, semuanya itu bisa dilakukan. Ya. Nah, mohon kiranya ini menjadi penting karena menurut surat Permenkes nomor berapa tahun 2020 tentang COVID ini, langkah pertamanya adalah isolasi diri. Kalau positif, lakukan isolasi diri kalau tanpa gejala. Walaupun dengan gejala ringan juga isolasi diri. Di mana? Di rumah masing-masing. Tapi ketika rumahnya tidak layak, mohon kiranya keikhlasannya pemerintah daerah menyediakan rumah bersama yang lebih layak. Tangerang Selatan punya rumah Ciater lawan COVID. Ada 674 kamar. Bukan kamar, tempat tidur di barak dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa dikumpulkan bersama. Jadi sekarang Ibu Airin tiap hari melepaskan yang negatif-negatif, ada 10, 15 begitu ya. Yang sudah pernah positif itu 1.400-an. Mudah-mudahan dinas kesehatan lainnya juga mempersiapkan itu. Nah, sambil UKM-nya disiapkan. Kan kematian ibu, kematian bayi, ponet-ponek ya, menolong persalinan. Walaupun ada COVID gini, saya menggunakan azmat ikut membantu seksio. Kenapa? Karena banyak seksio yang membutuhkan dokter anak. Nah, jadi ini semua yang saya ceritakan, baru bayi, rumah sakit, didetilkan saja bisnis prosesnya, kira-kira apa gitu ya. Nah, jadi kalau persepsinya sama untuk menolong itu oke. Nomor 2, aplikasikan semua pedoman-pedoman yang ada. Kalau puskesmas itu kan ada 5, bangunannya ada, alatnya ada, tenaganya ada, sistem operasinya, SOP-nya ada. Ada yang terkait admin, ada yang terkait UKM, ada yang terkait UKP, kerjain aja itu. Nah, cuma bedanya yang di UKP, triase yang biasanya ada di IGD, di unit instalasi gawat darurat, pada kesempatan ini naik tingkat, jadikan di depan pintu masuk sebelum pendaftaran. Jadi nggak ada lagi orang yang didaftarkan tidak lewat triase. Kemampuan triase, gunakan APD lengkap, biosafety level 2, bawa termogan, tempakin termogan, perhatikan hidungnya, ada nggak pernapasan cuping hidung. Kalau ada retraksi, waduh itu udah langsung tempatkan di merah. Tanyakan kontak nggak dengan orang-orang yang pulang dari Jakarta. Ada orang yang pulang dari dari Cina. Dari mana saja yang mudik-mudik. Ada nggak yang sedang dirawat dengan PDP? Wah, gitu-gitu. Cari. Pasti ketemu. Nanti klasternya ketemu. Nah, klaster-klaster ketemu, tolong diperhatikan, laporkan. Nah, karena itu maka ada 3 kegiatan yang dilakukan selama COVID itu. 1, to prevent, mencegah. Yang kedua, to trace, to detect, tracing, dicari kemana saja, itu surveillance. Yang keempat, to respond, to treat, obati. Sama aja dengan gizi. Di Permenkes 29 ditulis, petugas gizi dan UKM melakukan surveillance dan penemuan kasus. Ketika kasusnya ditemukan gizi buruk dan gizi kurang, apalagi berumur 2 tahun ke bawah, serahkan ke UKP. Di UKP ada tata laksananya dengan intervensi spesifik. Sedangkan yang rame-rame sekarang kan ada intervensi sensitif, ada kaitan dengan pemberian makanan, ada kaitan dengan air bersih, ada kaitan dengan pengobatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada yang lintas program, lintas sektor. Jadi stunting itu kalau dilihat, wah banyak benar. Ya, apalagi di desa.
desa juga ada dana yang bisa dipergunakan untuk stunting. Banyaklah Pak Tono. Jadi artinya tolong ini semua dikembalikan ke hitohnya bahwa kita harus menolong mereka semua, terutama ketika ada yang gizi buruk, gizi kurang. Akan kita sudah punya PWS, kan sudah menggunakan komputer dengan EPBBGGM. Ya, saya kebetulan kalau di Banten mah tahulah di mana letaknya. Di Bintaro aja 50 di Tangerang Selatan 59 orang tahu semua di mana. Yang 16-nya masih bermasalah nih, tapi yang 30-an sudah lolos. Sudah lolos ya, sudah naik, tidak lagi min 3 atau min 2 SD, sekarang sudah plus 1 SD. Tapi yang gangguan-gangguan pertumbuhan, ada yang CV, ada yang macam-macam, kita kumpulkan, kita kerjasama dengan Yayasan Sayap Ibu. Jadi ini semua harus mengambil peran yang lebih aktif. Jadi tolong yang bekerja di Dinas Kesehatan, kapan lagi kita berkreasi? Ya. Saya kebetulan dari sejak tahun 82 sampai tahun 2020 ini, tiada hari tanpa ngurus anak. Ya, jadi saya hafal betul lah di mana mencarinya dan lain sebagainya, bukunya. Jadi tolong ini semua, Indonesia ini kan bukan tiba-tiba. Indonesia ini sudah sejak tahun 80 juga sudah ada Posyandu, kemudian ada buku KIA, tahun 2006 diperbaiki, asalnya KMS dan sebagainya lah. Jadi tolong kembalikan kepada petunjuk-petunjuk yang ada di Puskesmas, lakukan itu semua dengan the new normal. Saya tadinya mau kali tanya jangan normal, life aja, the new life gitu. The new ID, kan the new life, kehidupan baru aja kita. Tapi kok keluarnya new normal. Jadi kita normal, sebelumnya kita abnormal nih. Baik, Dr. Ahmad. Kalau saya boleh komentar tadi, penekanannya pertama, jangan sampai salah kaprah di lapangan bahwa SKM itu merupakan suplemen yang bisa menaikkan gizi. Justru adalah masalah besar, karena isinya cuma karbohidrat aja. Bahkan mestinya kita menekankan protein hewani supaya tumbuh untuk pencegahan. Dan kemudian Puskesmas memang melakukan berbagai inovasi untuk melakukan monitoring, mengelompokkan mana yang dibutuhkan terapi spesifik, mana yang dibutuhkan terapi khusus. Sekarang saya mau masuk ke terapi khusus nih, Dr. Ahmad. Tadi di UKP harus diobati pakai PKMK. Nah, bagaimana caranya agar Puskesmas itu punya kemampuan? Karena di PKMK disebutkan harus ada pengetahuan yang diberikan pertama kali melalui dokter anak. Artinya memang butuh dilatih itu. Kira-kira harus dilatih apa sehingga dia punya kewenangan, punya delegasi untuk memberikan itu. Dan supaya kasus-kasus yang buruk di rumah itu bisa ditangani sebaik-baik mungkin, secepat-cepat mungkin yang bisa dilakukan di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan. Jadi pertanyaannya sudah mengarah bagaimana meningkatkan kapasitas dokter di Puskesmas agar dia punya kewenangan, punya pengetahuan, tata cara teknis yang betul, mengatasi gizi buruk dengan masalah-masalah khusus gaji, misalnya penyakit TBC dan lainnya. Itu kira-kira Dr. Ahmad, supaya teman-teman di lapangan terus langsung sigap. Silakan. Ya. Nah, sekarang langsung saja saya ambil contoh. Contoh ya. Ketika kami melakukan kunjungan dalam rangka reakreditasi, setelah dihitung tuh alhamdulillah lumayan lah ya. Tapi saya kumpulkan semuanya itu rata-rata sudah ada data di 69 puskesmas nih. Jadi sekarang di puskesmas itu tidak sulit, teman-teman sekalian, nyari anak-anak yang kayak gini. Ini saya mohon maaf dapat ketemu di Aceh. Ini dapat di Tangerang, Kabupaten Tangerang, di Karawaci, sana apa namanya Tiga Raksa. Ini ketemu di Ciamis. Ini ketemu kemarin di Gorontalo. Banyaklah. Nah,
Kata saya kepada semua teman-teman puskesmas, ngapain sih sibuk-sibuk stunting? Di depan mata kita ada ratusan yang seperti ini, kok dibiarkan? Mana buku petunjuknya? Dilihatin buku petunjuknya dan sebagainya. Ternyata di puskesmas ini hampir sebagian besar masih ditangani sama UKM, sama petugas gizi. Ini tidak bisa, ini kompetensinya harus dokter anak. Tetapi diturunkan ke dokter umum, diturunkan ke tim gizi, diturunkan ke yang namanya rumah pemulihan. Wah, di daerah-daerah ada rumah pemulihan, di mana-mana berkembang ini semua. Ini pakai lagu. Berat badan sesuaikan dengan umur tersebut dikasih apa. Datang Prof. Damayanti, para Kang Mehmet, jangan hanya berat badan, sekarang tinggi badan. Tinggi badan cocoknya dengan umur berapa. Umur berapa, berat idealnya berapa. Kan ada bukunya tuh, pakai lagu-lagu gitu. Nah, jadi anak ini, yang tengah ini, umurnya 2 tahun 3 bulan. Beratnya 7,2, mau dibiarkan? Dia pasti jadi stunting. Nah, harusnya dia masih lumayan lah, masih 3 tahun ya, masih 1 tahun lagi masih bisa. Kalau udah 3 tahun kan nggak bisa lagi. Jangan ngejar-ngejar stunting. Stunting itu the end of hasil dari kejar yang gizi buruk, gizi kurang, yang usianya 3 tahun ke bawah. Perbaiki gizi beratnya, berat badannya. Naiklah. Kalau ini keturunan ibunya tinggi, bapaknya tinggi. Setelah kita lihat yang keturunannya bapaknya pendek, ibunya pendek, hanya 7%. Itu bahasa Inggrisnya nature, alamiah, genetik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sekarang belum menikah atau masih jomblo yang pendek, cari yang tinggi. Kalau yang tinggi jangan cari yang tinggi lagi, cari yang sedang-sedang saja. Itu kira-kira. Nah, ini berat badan. Berat badan ini kan 2 tahun 3 bulan. Beratnya 7 kilo. 7 kilo sama dengan anak berapa? Tadi kan sudah dikasih tahu. Berat badan lahir 2.504 kilo atau 3 kilo. 5-6 bulan itu 2 kalinya sekitar 6 kilo. Jadi ini sama dengan anak umur 6-7 bulan. Pertanyaannya, 6-7 bulan dikasih makanan apa? Dikasih ASI. Memangnya ibu yang 2 tahun 3 bulan masih ada ASI nggak? Anak ini enggak, ibunya udah nggak ada ASInya. Dikasihnya makanannya sate, gulai, coba bayang. Kan mengerikan. Nggak akan mungkin naik. Kenapa? Enzimnya tidak ada. Tolong dilihat ususnya. Ususnya itu masih sama dengan anak 5-6 bulan. Harus dapat bubur susu. Nah, yang seperti ini bukan mencegah, kita mengobati. Kasih kode E410, E411, E412. Kalau ringan, ini kan ringan bisa jalan 411. Nanti deretan tata laksananya ada di situ. Berikan formula 75, kasihkan ini. Wah, lengkap di situ ada. Nah, dokter-dokter dan UKP ini harus bekerja sesuai dengan tata laksana itu, clinical pathway-nya jelas. Adminnya harus menyediakan alat-alat itu. Jadi ini kan udah ada. Kalau saya yang prematur, kasihlah makanan sonde dengan cara membuatnya seperti ini. Kan ada di buku KIA cara membuatnya. Nah, ini semua bukan lupa, bukan nggak tahu. Perlu penanganan yang lebih aktif. Saya bukan ngajarin bahwa dokter puskesmas nggak paham. Nggak mungkin lah. Ada dokter umum yang lulus tanpa masuk bagian anak, bagian gizi. Nggak mungkin. Semua dokter umum punya kompetensi untuk memberikan makanan sonde. Pasti. Kalorinya, holiday sugar, itu banyak harus diuji lagi. Kan nggak mungkin. Baca buku petunjuknya semua lengkap ada. Bagi yang sekarang lupa lagi, atau waktu kuliahnya lupa, nggak datang, ya karena kena COVID nggak datang atau nggak paham. Ayo kita latihan lagi. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah melatih ke 184 kabupaten kota bekerja sama dengan Kempas itu. Saya ikutan ngelatih. Nah, sekarang gini, kalau ada dinas kesehatan yang ingin melatih puskesmasnya biar punya kemampuan ini, hubungi aja HIPPG, kan kita punya lah. Kalau mereka punya dana
untuk pelatihan ya pakai dana yang ada. Kalau nggak ada ya kita carikan. Yang penting anak-anak itu harus ketolong. Harus ketolong. Tolong dipahami juga desentralisasi kesehatan. Kesehatan itu sudah didesentralisasikan, sudah tidak lagi di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu hanya NSPK, norma standar program dan kegiatan. Jadilah namanya SPM, standar pelayanan minimum. Jadi sekarang tugasnya Dinas Kesehatan harus menyediakan, pertama, dokter-dokter yang siap nangani gizi, namanya UKP, namanya Pasienkes, dirjennya Pak Bambang, sekdirjennya Pak Agus. Di situ dilatih, di puskesmas itu harus punya kemampuan apa, bukunya mana, alatnya mana, kan ada semua. Nah, kemudian yang di masyarakat itu UKM, dirjennya Ibu Kirana. Petunjuknya sudah jelas, saya juga udah diskusi, Kepala Direktoratnya Budian Lipo, sudah ada petunjuknya lengkap semua. Nah, jelas ya? Jadi pedoman-pedoman ini pahami. Nah, kami dari organisasi profesi siap membantu. Membantu apa? Membantu pelatihannya. Tadi saya diundang sama Dinas Kesehatan Papua melatih ini. Saya dari segi kebijakan nasionalnya. Kemudian ada kepala kepala Kabidkesmasnya Papua menjelaskan programnya. Kemudian ada dokter Ali, spesialis anak konsultan gizi, ngajarkan gimana cara ngobatinya. Kemudian saya tagihkan, kalau dia ada buku KIA, kartu BPJS-nya, masukin kodenya 411, 412, dibayar 4 juta, 6 juta, 11 juta. Hampir semua puskesmas dan rumah sakit tidak paham KMK 514 dan Permenkes Anak 4 tahun 2015-2016. Silahkan cari lagi INASIBIGIS, cari lagi KMK tentang Clinical Pathway, namanya Pedoman Nasional Panduan Klinis untuk 144 penyakit. Tadi saya jam 9 sampai jam 11 rapat dengan BPJS untuk wilayah Sumatera dan Banten dan Kalimantan, ngajarin ini. Di mana tuh petunjuk-petunjuknya untuk COVID maupun untuk yang gizi-gizi itu. Kode-kodenya jelas sekali. Jangan ngarang. Kalau ngarang nggak bisa. Kenapa? Karena klaimnya itu harus pakai kode itu. Jadi pahami kode INASIBIGIS. Teman-teman di UKM, mohon maaf sekali karena stunting ditangani oleh gizi oleh UKM, nggak baca Permenkes 514 sama 64-nya. Jadi kodenya nggak paham. Padahal kodenya cuma 3. Malnutrition disorder ringan, sedang, berat. Yang ringan itu caranya gimana? Sudah ada petunjuknya. Bukunya warnanya jingga. Sudah ada. Sudah dicetak ulang. Katanya dicetak ulangnya berapa? Hampir juta lah, 2-3 juta buku. Jadi semuanya puskesmas harus dapat, itu pasti dapat. Karena arahnya nanti ke desa. Gitu ya. Alat-alatnya juga sekarang sudah ada. UNICEF kan udah meriksa, udah menggunakan alat-alat itu. Yang sudah berhasil melakukan pendataan di bulan Agustus pasti punya alat itu. Karena Kemkes sudah mengklaim 27,7% dari hasil pendataan di BPGGM itu semua. Jadi intinya itu Pak Tono, tolong semua program yang ada di puskesmas aktifkan. Jangan dikekebut bahasa Sunda nama, dipegang aja semua oleh petugas gizi. Mohon maaf sekali petugas gizi. Jangan marah ya, tapi tolong ajarin dokter-dokternya. Dokter UKP-nya EGP, emangnya gua pikirin bukan tugas gua katanya. Nah, sekarang giliran COVID ini, dokternya, petugas perawatnya muncul ke triase di depan sebelum pendaftaran. Kalau di UKP itu kan 10, 71 sampai 710. Dulu kan pendaftaran, kajian awal, penetapan diagnostik, penggunaan aplikasi, ya, rencana keperawatan, rencana layanan klinis, kemudian rujukan, IGD, promosi kesehatan, gizi sama perawatan. Kan 10, 71 sampai 710. Nah, sekarang yang namanya IGD, yang triasenya, triase tahu kan ya, yang kuning, merah, hijau gitu, hijau, kuning, merah. Pindahin ke depan. Pakai alat-alat.
Di semua rumah sakit juga gitu. Tembak dulu, 38, geser kanan, ada sesak nggak, ada apa. Kalau ingin tahu apa-apanya, kontak saya, tak kasihin nanti pertanyaan-pertanyaannya apa. Di sini ada di slide ini. Nanti slide-nya aja dilihatin. Pertanyaan apa? Kalau mau juga digabungkan dengan aplikasinya ada. Aplikasi COVID-19 kan udah ada. Untuk masyarakat, untuk yang punya balita dan sebagainya. Nah, kalau ketemu yang gizi buruk tadi, yang garis merah itu, yang min 3 ST, min 2 ST, tolong kasihkan ke dokternya. Nanti dokternya ngasih namanya PKMK, pangan khusus, medis khusus. Cara bikinnya gimana? Yang tahu dokter. Kita latih. Dokter Ali yang akan ngelatih. Keluarin ASI, ambil tepungnya. Tepungnya masak dulu, campur-campurin. Nah, Udi, yang begitu. Kalau perlu nggak bisa makan, pasang sonde, masukin pakai sonde. Itu perlu pelatihan. Pelatihannya ya 4 jam cukup lah. Saya sering sekali melakukan pelatihan itu. Jadi tinggal kontak saja Habibie Center, apa namanya, HIPPG. Nah itu kontaknya panitia ini HIPPG. Jadi nanti kita akan datang kalau perlu. Kalau nggak ada duitnya kita cari dulu sponsornya siapa. Tapi kalau sudah ada APBD-nya, kita gunain APBD. Ya, kan udah dipindah dari pagi-pagi. Kecuali 123 kabupaten kota yang masuk DTPK. Contohnya di Banten ini Pandeglang dan Lebak. Punten kalau yang dari Pandeglang Lebak. Memang P3-nya kurang. Pembiayaannya, personilnya, sama programnya kurang. Dibantu oleh negara. Pemerintah, Kementerian Kesehatan boleh nangani itu. Namanya DTPK, daerah terpencil perbatasan kepulauan ya. Tenaganya tak kirimin dari Nusantara Sehat. Saya pelatih Nusantara Sehat. Jadi Nusantara Sehat sebelum dilatih, kami ajarin dulu bagaimana cara melaksanakan di Puskesmas, bagaimana cara nangani masalah-masalah kayak TBC, kayak stunting. Nah, itu semuanya integrasi harus dilakukan. Kalau tidak, kasihan anak-anak ini. Ini anaknya banyak tuh. Tuh. Nanti goblok permanen. Nih. Ini SK-nya, SK menterinya ini. Nomor 29 2019. Lihat. Petugas gizi, pasal 3. Petugas gizi dilakukan surveillance penemuan kasus. Kalau sudah ada penemuan kasus, berikan PKMK. PKMK-nya diberikan oleh UKP. Nah, gitu. Jadi kalau ini nggak dikerjain, gimana kerjainnya nanti? Saya kalau setiap datang ke akreditasi Puskesmas, pasti dinanyain ini. Karena ini harus jadikan SOP. Tuh lihat, penyakit mana saja. Yang prematur, BBLR, yang alergi, yang macam-macam dikumpulin. Kalau enggak, nanti dia jatuh ke gizi buruk. Gizi buruk, gizi kurang, ujung-ujungnya stunting. Jadi mohon sekali jangan ngejar-ngejar stunting. Stunting mah urusan Balitbangkes, urusan evaluasi, urusan survei, urusan pendataan, silakan. Tapi implementasi seperti ini, mereka yang di bawah garis merah garis ini obati dengan cara memberi makanan. Itu aja. Kalau makanannya nggak ada, gimana? Lereongan aja. Dokter anak Banten mah sering bantuin. Ini gimana ya, dinas kesehatan uangnya habis, ini habis. Nah, akhirnya kita beli aja sendirilah. Kita beli sendiri. Tungguin 1 bulan minum Pertija. Alhamdulillah, kebagian 10 bayi sehat. Kan punya kepuasan sendiri. Jadi sekarang mengambil peran yang lebih aktif. Gitu. Banyak contoh-contoh berhasilnya. Ya. Ini semuanya sudah dilakukan di desa-desa lokus. Kemarin itu 160 ya, 160 lokus yang berhasil 118. NP2K juga sekarang nambah lagi sekitar 200 berapa. Jadi tolong yang punya daerah-daerah lokus kerjain itu. Walaupun hanya di beberapa desa, belum bisa semua desa. Jelas ya? Mangga Pak Tono. Baik, Dr. Ahmad. Pada dasarnya sebenarnya kebijakan, atribut-atribut untuk dilaksanakan di lapangan itu sudah ada. Tinggal bergerak. Nah, soal bergerak ini Dr. Ahmad. Ada kemarin di dalam seminar sebelumnya, ada beberapa daerah yang ternyata anggarannya
dipindahkan ke COVID. Padahal pemerintah daerah pemerintah pusat sudah menyatakan itu tidak ada, tidak boleh malah. Ada juga yang ternyata bupatinya kurang support. Nah, sebaliknya ada bupati yang memang support banget. Sehingga misalnya Indramayu yang kita angkat kemarin, malah pada musim COVID ini mereka menambah anggaran untuk bayi-bayi yang tadi membutuhkan supporting lebih banyak. Nah, pertanyaannya nih Kak, Dr. Ahmad mungkin dari daerah juga menanyakan banyak. Bagaimana caranya mendekati bupati, terutama DPR, atau stakeholder yang lain, supaya mereka juga punya perhatian yang sama. Jangan bukan orang kesehatan ya, terutama dukungan politik. Karena kalau bupati sudah memerintahkan lakukan ini dengan pemahaman yang benar, pasti akan bagus. Nah, pertanyaan teman-teman di lapangan, ini gimana caranya, triknya? Nah, Dr. Ahmad juga ahli kebijakan nih, ahli, pokoknya orang organisasi lah. Ini teman-teman butuh masukan tentang ini. Silakan Dr. Ahmad. Jadi ada tulisan Fukuyama ya. Fukuyama katanya kalau ingin berhasil, kita harus membangkitkan namanya modal sosial. Siapa modal sosial? Modal sosial itu siapa yang punya kewenangan, tadi Bapak Bupati, Wali Kota. Cari key person-nya. Key person-nya biasanya istrinya, ketua PKK ya. Kemudian tim suksesnya. Siapa aja terserah. Pokoknya yang paling dekat. Berangkat dari apa yang mereka punyai. Jadi misalnya Pak Bupati pengen, semualah pasti Bupati Wali Kota di Indonesia hebat-hebat kok. Nggak pernah ada tuh Bupati Wali Kota yang menutup jangan sampai ada program stunting. Nggak ada lah. Semua yang saya ketemuin ya, semua punya. Tapi masalahnya kan, punya nggak kemampuan dari segi anggaran, dari segi pengetahuan. Nah, dari sini. Biasanya, kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wah udah jangan diajarin lagi. Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, ya, Pak Ahmad Heriawan, apalagi Bu Hopipa, jangan diajarin lagi. Dia sudah ngerti di mana kebutuhannya, titiknya di mana, dikumpulkan. Jadi dalam waktu yang sama, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur punya resiko tinggi kehamilan. Udah tahu dia. Malah Pak Ganjar nyebutnya programnya buruh ibu hamil. Begitu. Catat. Habis dicatat, pertanyaannya siapa yang menghamili? Punya BPJS apa tidak? Itu yang ditanya. Dan sebagainya lah. Ini juga sama. Saya juga yakin di semua puskesmas sudah ada PWS-nya, pemantauan wilayah setempat. Saya lihat di partisipan yang ikut mendengarkan ini pasti ada pejuang-pejuang lah teman-teman saya yang akreditasi puskesmas, surveyor, kemudian kepala puskesmas yang megang gizi banyak lah udah. Jadi nggak usah diajarkan lagi, tinggal di lokasinya di mana. Nah, masalah utamanya adalah sekarang anggaran. Anggarannya itu kan terbatas. Tadi udah dibilangkan, di 123 kabupaten kota masih dibantu oleh nasional. Tapi di 380-nya, 514 dikurang 123 aja itu sudah harus sendiri. Tidak boleh. Buntel kadut. Silahkan carikan. Jadi Dinas Kesehatan tugasnya 4. Laksanakan semua SPN dari segi 4. Yaitu siapa yang melaksanakan Yankesnya, pelayanan kesehatannya dari dasar sampai rujukan. Yang kedua, bagaimana cara mencegahnya, melakukan surveillance-nya dan lain sebagainya, yaitu Kesmas dan P2P. Yang ketiga, bagaimana SDK-nya, sumber daya kesehatannya, di mana belinya. Contoh, kemarin kita ke Cirebon. Puskesmas Karangsari. Pak ketuanya Ibu Apoteker, Ibu Nur ya. Nah, ketika dia tanya sama saya, ditanyakan mana PWS untuk gizi buruk. Ada 26 orang. Mana anggarannya? Ada belum ada, susah amat. Kalau 26 itu dibiarkan, sebulan, 2 bulan nungguin anggaran kapan selesainya? Kebetulan Ibu Presiden pergi ke Beber tuh, Beber dengan Karangsari kira-kira 5 kilo lah. Melakukan kampanye anti stunting. Di puskesmas sebelahnya ada orang stunting, ada orang gizi buruk.
Yang kalau dibiarkan seperti itu, ya sudah kita kerjain aja, dihubungi dinas kesehatannya, kata dinas kesehatannya, anggarannya difokuskan di sana, nggak cukup dan sebagainya gimana. Nggak usah, untung aja ada direktur rumah sakit, temannya Pak Tono, siapa tuh namanya ya? Dia Ya, Dokter Asad. Dokter Asad bilang, udah saya yang bayarin. Dibayarin sama Pak Asad, direktur rumah sakit Permata Cirebon. 26 itu selesaikan. Malu katanya, hanya jarak 2-3 kilo dari situ, ada direktur rumah sakit yang tajir, ada yang gizi buruk. Mana dokter anaknya? Kumpulin dokter anak. Ribut dulu sama dokter anak yang di rumah sakit, karena di rumah sakit harus pakai idai. Makanya idai kita kan dari kita juga dari idai. Akhirnya ketemu, hubungi di idainya, diselesaikan. Udah selesai. Akhirnya sekarang dari 26 itu tinggal 7 orang yang bermasalah karena punya penyakit lain. Yang lainnya, alhamdulillah berhasil dibantu. Dinaikin. Jadi sekarang nggak usah lagi rapat. Pedoman sudah ada semua. Dari situ kami diajakin. Ada yang telepon Pak Sekda Sumedang. Datang ke Sumedang. Pas ditanya, dilihat ada 2.000 sekian. Aduh, gimana ini carinya? Pak, gampang Pak. Mana kartu BPJS-nya, berapa persen yang udah BPJS? 68%. Nah, datengin kepala direktur BPJS regional Jawa Barat, Pak Siswadi. Ajak ngobrol-ngobrol gini. Boleh, klaim aja ke ini. Akhirnya diberesin. Yang gizi buruk, gizi apa, dikerjakan bersama-sama di puskesmas dengan tempat perawatan, di rumah sakit dan sebagainya. Setengahnya beres tuh semua. Ini yang harus dilakukan di mana-mana. Jangan ribut dulu ini bagaimana. Ini bukan mencegah, ini mengobati, ini spesifik. Ini Kopassus. Kopassus ini siapa? Dokter anak, dokter umum yang dilatih. Gitu. Ya, nah, kalau yang misalnya datang, Pak ini ada biskuit. Itu biskuit mencegah. Jangan sampai terjadi gizi buruk. Itu pencegahan. Pencegahan ada masanya, silahkan aja. Ternyata 62,7%-nya lehernya itu ada kelenjar getah bening multiple bilateral. Panggil, Pak Rahmat, ini nggak bisa. Obat TBC-nya harus ngajukan dulu ke dinas sebagai pasien baru. Jadi bayangkan, administrasi menghambat, harusnya dikasih obat. Kalau begitu semua obatnya akan diberikan 1 bulan lagi. Terlambat lagi. Kenapa sih? Administrasinya nggak dibereskan begitu dengan mudah. Ya sudah, sekarang obatin aja yang ada dulu. Nanti setor lagi, kan begitu. Setor pertanggungjawaban, barangnya gimana, dan sebagainya. Nah, mekanisme ini jangan kaku lah. Gitu ya. Jadi, nah yang sekarang saya dibisikin sama Pak Lukas. Pak Lukas katanya, Kang Mehmet jangan dikasih FE, tablet FE. Alah, padahal 58% anak-anak perempuan Indonesia anemi. Bayangkan ibu hamil sekarang yang anemi nggak boleh dapat FE. Karena apa? Karena terjadi COVID-19 ini. Memacu kejadian COVID katanya. Jadi sedang ada perintah tidak boleh menggunakan FE. Padahal FE dan asam folat wajib hukumnya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, gimana caranya tuh? Saya bilang, udahlah, terima dulu aja. FE-nya jangan dibagikan. Nanti bahaya loh. Disangkanya kita memperburuk keadaan. Sudah ikutin dulu petunjuknya. Nanti kita lihat penelitiannya gimana. Jelas ya Pak Tono ya? Baik, Dr. Ahmad. Ini semoga membuat teman-teman di lapangan makin semangat. Makin semangat dan jelas apa yang harus dilakukan. Baik di rumah, di puskesmas, dokternya, dan semua pihak termasuk tadi komponen tertinggi. Misalnya di pemerintahan, bupati, gubernur, dan sebagainya. Saya tadi jawabannya, Pak Tono, jawabannya belum tuh Yokoyama. Setelah dicari key person-nya, lakukan komunikasi. Bangun yang namanya trust, kepercayaan. Ya. Saya menemukan banyak sekali orang yang dipercaya oleh bupati wali kota, baik yang di Jawa Barat, Pak Tono tahu lah siapa orangnya ya. Daripada dari luar-luar seperti itu, masukin aja di struktur. Asal pangkatnya dan sebagainya ada. Jadi berpihak begitu. Kan boleh yang namanya pemimpin itu tidak ada salahnya. Nah, jadi tolong teman-teman sekarang yang punya kemampuan melakukan lobby, melakukan apa, punya kesempatan, tolong sekali fokuskan pada
program kualitas hidup manusia. Jadi, bikin trust, bikin komunikasi yang efektif, baru yang terakhirnya adalah reproksikal, bertukar kebaikan. Jangan gosip, jangan sebentar-sebentar ganti pejabat, janganlah. Yang merasa sekarang jadi staf khusus, tenaga khusus yang dekat dengan tim, dengan para pengambil kebijakan, memang di mana-mana juga itu. Tolong pahami program kualitas manusia Indonesia, salah satunya stunting ini. Gitulah. Insya Allah berhasil. Baik, Dr. Ahmad. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau berikan kesempatan teman-teman bertanya langsung dari lapangan. Tadi saya melihat masih ada misalnya Bu Nino, ada Pak Usman, ada Pak Husni dari berbagai daerah yang sudah unjuk tangan. Barangkali bisa difasilitasi oleh Batako dan teman-teman yang mungkin 2 orang dulu untuk menyampaikan langsung ke Dr. Ahmad. Kami inginnya teman-teman yang di lapangan menyampaikan bagaimana kondisinya dan apa yang direncanakan. Kira-kira seperti itu. Silahkan difasilitasi ini. Gimana caranya? Silahkan. Ini ada yang sudah dari Mardiana Kasman atau siapa yang bisa langsung. Ini Bu Leni ini. Ini Bu Leni paling rajin saya lihat. Silahkan Bu Leni. Ya, terima kasih Pak. Ya, boleh. Saya dari Bandar Lampung, dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Jadi gini, kami ini mengalami ada sedikit masalah dengan penanganan pasien atau balita kita yang bermasalah nih Pak. Jadi ada pasien bayi lahir prematur, kemudian setelah usia di bawah satu tahun nih ketemu nih kalau dia ini berat badan menurut panjang badannya mengarah kepada gizi buruk nih gitu ya. Tapi orang tuanya tuh nggak terima Pak. Alasannya ini kan bayi prematur gitu. Jadi, nah ini yang saya ingin minta sharing dan masukan dari Dr. Ahmad. Gimana sih kita menilai status gizi nih bayi prematur dengan menggunakan indikator berat badan menurut panjang badan itu? Apakah kita bisa menerapkan indikator yang sama menurut PMK nomor 2 tahun 2020 gitu Pak. Mohon masukan dan pemahaman ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Leni. Ini tepat pertanyaannya. Silakan Dr. Ahmad. Lampung mana? Len? Lampung apa tadi, Ton? Tadi Bandar Lampung Pak. Bandar Lampung ya. Bandar Lampung, iya. Kalau Bandar Lampung, saya yakinkan semua dokter puskesmas dan dokter rumah sakitnya sudah pernah dilatih karena saya ikut latihannya. Bidan selampung sudah dilatih. Nah, gitu. Iya. Isinya gini. Yang pertama harus ditetapkan dulu umur kronologis. Ya. Yang kedua umur biologis. Ketiga prematurnya berapa minggu. Karena kita kan 37 sampai 40 minggu. Kalau dia disebut bayi prematur, BBLR ya, ditanya dulu. Dia tuh misalnya 34 minggu ya, berarti kan 3 minggu kurangnya. Iya. Nah, 3 minggu jadi dikoreksi dulu. Dikoreksi dengan 3 minggu. Cara menghitungnya umur biologis kurang umur kronologis. Walaupun anaknya sudah 2 bulan, 3 bulan begitu ya, tapi tidak boleh disamakan dengan anak yang 2-3 bulan. Jadi si bapaknya benar tuh. Harus dikoreksi dulu, tapi koreksinya biar paling maksimum kan biasanya 2 bulan ya. Nah, kemudian dilihat ininya. Kalau bayi prematur kan imunisasinya tidak boleh diberikan. Tunggu dulu sampai 2.500 beratnya. Kedua harus diberikan makanan khusus. Makanan khususnya itu kalau bisa ASI. Tapi kalau ASI-nya tidak ada, harus ada yang namanya untuk prematur. Di situ ada itunya, ada gini. Kalau kita bentuknya karbohidrat, elementary dietnya tuh namanya glukosa. Kalau kita bentuknya protein, elementary dietnya tuh namanya asam amino. Kalau kita lemak, nah kita turunkan. Kalau yang namanya susu sapi, itu proteinnya tuh 16%, 18%. Nanti ginjalnya rusak.
Nah, makanya diadaptif dulu, dipersesuaikan dengan apanya. Makanya ada yang namanya khusus-khusus itu. Itu namanya, jangan sebut formula lah. Kita sebutnya pangan khusus untuk medis khusus. Ada orang yang kena alergi, nggak mungkin. Alergi terus-terusan harus ditambahkan. Ada yang BBRN dan sebagainya. Ini adalah spesialis dari dokter spesialis anak, ahli nutrisi dan tumbuh kembang ya. Karena itu Bu Leni nanti japri aja sama saya lah si orang itu beresin ya. Karena itu nanti grafiknya harus pakai grafik Python, harus dipakai grafik yang BBRR, sentuhannya juga beda gitu. Jadi betul sekali nggak boleh datang ke posyandu, mereka harus punya jalur khusus. Sampai beratnya bahasa Inggrisnya catch up sesuai. Saya banyak pasien prematur di catch up dalam 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tetapi kalau yang stunting yang gizi buruk terbalik. Umurnya sudah 2 tahun, tapi beratnya kuntet. Cuma 7 kilo sama dengan nggak paham. Orang tua nggak paham, posyandu nggak paham. Kenapa ini? Gara-gara terlalu cepat diberikan makanan padat. Makanan-makanan yang protein tadi. Kembalikan dulu ke makanan asam amino, karbohidratnya bentuknya glukosa. Jadi kita langsung minum aja. Minum asam amino, minum glukosa. Nah, nama apa namanya? Itu ya makanan khusus. Namanya juga. Rumah sakit mah tahu semua lah. Petugas kesehatan tanya makanan sonda apa dibikinin nanti. Mau berapa kalorinya Pak Rahmat? Pasti nanya gitu. Campur-campurnya gimana? Ada. Di buku KIA juga ada. Nah, tinggal memahaminya. Terima kasih Mbak Leni ya. Iya Pak, terima kasih. Boleh Japri nanti Pak ya? Japri, cari. Catat nah 0811. Bentar Pak. 0811 831 838. Oke, terima Tadi kasih pagi saya ngomong dengan teman-teman di Metro ya, Silvi, Pak Redo, semua cerita tentang stunting, tentang gizi buruk juga dan imunisasi yang turun, yang naik angkanya. Baik, Ibu Leni, saya kira sudah terjawab, bahkan diberi fasilitas untuk japri. Nah, Dr. Ahmad itu luar biasanya, emang siapapun boleh japri, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia barangkali. Bukan, masalahnya siapa yang jawab, jangan ditanya, karena saya punya banyak temennya, banyak. Tapi semuanya sudah paham tentang stunting, ya. Baik, Dr. Ahmad. Nah, saya kira sebenarnya kita tadi menampung kondisi di lapangan seperti apa, pertanyaan yang sudah masuk, ada pertanyaan. Nah, sebenarnya poin intinya Dr. Ahmad kami persilahkan, sebagian mungkin sudah disampaikan, menyampaikan presentasi keseluruhan. Dari awal sampai akhir, termasuk dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin di-highlight, tapi saya serahkan ke Dr. Ahmad, supaya acara kita yang dari tanggal 22 sampai sekarang terkumpul dalam sebuah materi yang utuh. Sehingga teman-teman, nanti kalau ada waktu, kita buka pertanyaan di ujung dari teman-teman di lapangan. Saya persilahkan ke Dr. Ahmad. Terima kasih. Ini banyak pertanyaan ya, ada 122. Tapi setelah saya kelompokkan, pertama ini, banyak yang menanyakan tentang indikator dan cara-cara untuk menilai kecerdasan anak. Nah, kalimatnya gini, kan tumbuh kembang. Tumbuh itu artinya bertambah besar, bertambah pinter, bertambah besar, bertambah tinggi, kepalanya bertambah tinggi. Jadi ada ukurannya. Manusia itu namanya antro. Kalau meter itu metri, jadi antropometri. Jadilah kurva, berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, berat badan terhadap tinggi badan, kalau umurnya tidak diketahui. Lingkar kepala, body mass index, ya, dan sebagainya. Itu jadi ukuran antropometri. Cara menetapkannya, lihat grafiknya, grafik WHO 2006 yang ada di buku KIA. Di meja 3, kan meja 1, tepok posyandu, pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pelayanan.
Jadi para kader di meja 3 catat di buku kurvanya. Nanti di meja 5 diobati oleh para dokternya dan perawat dan petugas-petugas yang datang ke sana dengan membaca grafik yang 30. Tetapkan. Nanti ketemu di situ, ya. Nah, sekarang dari situ baru dilihat. Kalau yang namanya cerdas, namanya development, ada 5. Motoris kasar, motoris halus, melihat, mendengar, dan sosial. Motoris kasar, diapalin lagi pakai lagu. Batako, pakai lagu ya apalin. Kalau motoris kasar, ngangkat leher 3 bulan, duduk 6 bulan, berdiri 9 bulan, 1 tahun bisa jalan. Seorang manusia itu, bayi itu ngangkat lehernya 3 bulan. Kita boleh kasih kesempatan 2 bulan atau 3 bulan, kata Kementerian Kesehatan dalam bukunya. Jadi kalau 5 bulan, 6 bulan belum bisa ngangkat leher, pasti ada sesuatunya. Harus segera kirimkan ke dokternya. Duduk itu 6 bulan. Kalau 8-9 bulan belum bisa, lakukan, periksa. Yang ketiga, berdiri 9 bulan. Loh kok anakku sudah bisa berdiri, waktunya imunisasi campak. Jadi imunisasi campak 9 bulan, pasti anaknya sudah bisa berdiri. Jalan itu 1 tahun, boleh jadi 15 bulan jalannya. Itu motoris kasar. Motoris halus, memegang-megang APE, alat permainan edukatif. Syaratnya harus lebih besar dari mulutnya, warnanya harus warna yang menyolok-menyolok, merah, kuning, hijau gitu, supaya melatih mata sekalian. Melihat, kapan bisa melihat? 4 bulan setelah lahir. Jadi ciluk, ba. Nah, itu mainnya di 4 bulan. Tolong, nenek ini semua, kakek jangan main ciluk ba dengan bayi baru lahir, nggak bisa. Mendengar, kapan bisa mendengar? Mendengar itu 6 bulan di dalam kandungan. Jadi tepuk tangannya di telinganya. Nah, yang namanya refleks noro. Kalau digini matanya kedip, itu berarti bisa mendengar. Semua yang saya ceritakan ada. Di mana? Di buku KIA. Cuma sayang nggak pernah dibaca, jadi nggak paham. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi, kecerdasan anak diukurnya pakai apa? Ya itu, dari 5 tadi. Ada pertanyaannya, kuesioner. Jadi disingkat KPSP. Kuesioner Pra-Screening Perkembangan Anak, KPSP. Bukunya warnanya apa? Warnanya hijau. Ada di mana? Ada di Puskesmas. Ada di mana lagi? Ada di lab di HP saya. Di semua HP orang Indonesia punya. Tinggal ngetik. Di Play Store atau e-store namanya Primaku. Punya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Primaku. Langsung masukin berat badannya, tinggi badannya, tanggal lahirnya, prematuritasnya. Nanti keluar umur kronologis, umur biologis, kurvanya, semuanya tinggal kerja sendiri itu itu alat ini. Sudah kami siapkan. Makanya tolong masuk komunitas bidan sehati atau masuklah ke network perawat atau masuklah ke Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tenaga kesehatan kan boleh masuk ke situ. Jelas ya? Nah, ada lagi yang nanyakan, bagaimana sekarang melatih ya? Kalau melatih kan sudah jelas. Bagaimana sekarang kalau balita itu terlanjur stunting? Nah, ya susah ya kalau sekarang. Gimana nih kalau istrinya pendek? Terlanjur pendek, ya sudah, masa mau cari lagi istri yang tinggi, kan nggak mungkin lah, ya. Jadi sudah terlanjur stunting, ya sudah nggak bisa diperbaiki. Kapan terlanjur stunting? Kalau umurnya sudah 5 tahun ke atas. Kalau sudah 5 tahun ke atas nggak bisa diperbaiki lagi. Menurut ilmu tumbuh kembangnya, otak kita itu berkembang waktu lahir 26%. Nah, setelah umur 5-6 bulan, 2-3 tahun, jadi 86% otaknya. Setelah 6 tahun, jadi 96%. Setelah 6 tahun, nggak bisa kepalanya bertambah lagi, nggak bisa bertambah pinter lagi.
tinggi badannya. Nah, tinggi badan masih sampai 25 tahun, tapi sangat kecil naiknya. Anak laki-laki naik di tingginya itu di SD, SMP. Ya. Tapi kalau barangnya itu dari kecil sudah pendek, karena gizi 96,3%, karena turunan 7%, itu harus kita perbaiki. Makanya sekarang kita perbaiki itu semua. Jelas ya? Ini ada lagi pertanyaannya dari banyak nih pertanyaannya. Apakah menjadi pilihan untuk membuka penimbangan pada waktu COVID? Tidak dibuka, penimbangan nggak boleh dibuka. Tapi petugasnya datang ke rumah-rumah, namanya home care. Pak Rahmat, mohon informasi bagaimana caranya mengidentifikasi anak yang pernah menderita stunting. Kalau yang dulu pernah menderita stunting, ya langsung aja lulus SD enggak. Ya. Lakukan tes IQ, tes apa, kan kadang-kadang ada yang badannya gede gitu ya. Lumayan lah badannya, lumayan dan sebagainya. Tetapi waktu diperiksa, ternyata dia nggak bisa baca tulis hitung. Tadi Profesor Pasli Jalal dengan Fakultas Kedokteran Yarsi dan Yayasan Tanoto melakukan mencerdaskan kehidupan balita tadi. Saya kebetulan jadi narasumber juga pagi tadi. Nah, itu diceritakan bagaimana cara melatihnya. Ada sensori integrasi dan sebagainya. Jadi kapan-kapan ketik aja lah nama saya, Rahmat Sentika dan tumbuh kembang anak di Google. Keluar tuh nanti itunya, cara-caranya. Kemudian PMT untuk gizi buruk ya. Gizi kurang dan stunting sama atau tidak. Nah, berarti ini pertanyaan Ibu Ambarwati, tolong dipahami lagi Mbak Ambar, ini mudah-mudahan bukan petugas kesehatan ya. Tapi kalau petugas kesehatan yang ada di Puskesmas, suruh baca lagi pedomannya Mas saya. Kalau dia masyarakat luas atau ibu dari mana, ibu kader apa, boleh lah, nggak apa-apa. Kalau petugas Puskesmas harus paham apa yang dimasukkan gizi buruk, gizi kurang. Buku KIA itu ditulisnya 0 SD. SD itu singkatan dari standar deviasi. Ke bawahnya, garis di bawahnya, min 1 SD. Di bawah yang titik-titik ada garis lagi namanya min 2 SD. Di bawahnya ada garis merah namanya min 3 SD. Nah, kalau dia di bawah garis merah BGM, min 3 SD itu namanya gizi buruk. Kalau antara plus 3, min 3 dengan plus 2, min 3 dengan min 2, namanya gizinya kita sebut gizi apa tadi? Gizi baik ya. Gizi kurang. Ini aja langsung lah dilihat. Nih. Up. Nih. Di sini kan ada grafiknya. Mana tadi? Nah ini. Bentar. Nanti dilihat boleh ya. Nah ini. Ini kan ada garis yang di tengah nih. Garis ini namanya 0. Garis ini min 1 SD. Garis ini min 2 SD. Garis yang merah ini min 3 SD. Kalau berada di kuning ini namanya gizi kurang. Kalau di bawah garis merah, di bawah tuh ini namanya gizi buruk. Lebih besar, lebih kecil dari min 3 SD. Jadi garis-garis ini min 3 SD. Ini semua harus dipahami oleh petugas. Kalau ini apa nih? Yang plus 1 SD ke plus 2 SD. Namanya beresiko terhadap kegemukan. Kalau antara plus 2 SD sama plus 3 SD, namanya overweight. Tapi di atas plus 3 SD, namanya semok atau obesitas. Jadi antara obesitas, overweight, sama beresiko kegemukan, harusnya paham. Nah ini semuanya detil kan? Masyarakat nggak ngerti ini kapan gemuk, kapan apa, dan sebagainya. Tapi petugas kesehatan harus paham. Ini ada di buku KIA. Ya. Jelas? Baik, Pak Tono, mungkin ada lagi yang ditanya. Siapa lagi? Baik, saya kira tadi sudah merangkum semua yang ditanyakan, baik pertanyaan sebelumnya, kemudian pertanyaan yang langsung, maupun tadi
tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Memang sudah jam 14.30 lebih, 35 ini. Saya nggak tahu. Saya beri kesempatan dulu ke lapangan. Satu lagi dari Sumatera, satu lagi dari Sulawesi atau Papua atau mana? Boleh tahu? Oke, ya ini dari Sulawesi atau dari Sumatera, silahkan difasilitasi yang unjuk tangan. Ini ada Sri Nur Ajni Situmeang, mestinya dari sana. Cuma nggak tahu kan Situmeang bisa ada di Papua. Silakan difasilitasi Mbak Tako. Ya, terima kasih Dr. Tono. Untuk yang sudah raise hand, ada Sri Nur Asmi Situmeang. Kita cek dari mana asalnya, silakan. Pertanyaannya. Selamat sore. Ibu Sri, bisa di-unmute terlebih dahulu? Yang meng-unmute Ibu Sri sendiri, silahkan Ibu. Baik, kita masih tunggu. Kita masih menunggu Ibu Sri. Tapi hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi, luar biasa Dr. Ahmad. Mulai dari lagu yang tadi, coba saya hafalkan, 3 bulan angkat leher. 6 bulan mulai duduk. 9 bulan mulai bisa berdiri, 1 tahun bisa jalan. Nah, baik. Baik, untuk yang mau bertanya ini sedikit informasi, tolong untuk username-nya diganti dengan nama asli Bapak Ibu ya. Sekali lagi untuk username-nya bisa diganti dengan nama Bapak Ibu, karena ada beberapa yang tertera bukan nama aslinya. Mungkin nama on air ini ya. Baik, sekali lagi Bu Sri Nur Asmi Situmeang, kami tunggu. Ini ada yang bagus nih. Silakan Dr. Ahmad. Mervin Trihadianto. Beliau sudah ikut simposium Profesor Damayanti yang menekankan protein hewani. Mohon dipahami, Profesor Damayanti menegaskan harus ada protein hewani 14%. Kemudian batasi sayur. Sayur untuk anak sampai 2 tahun tidak terlalu banyak dulu. Jangan, tapi 2 tahun ke 3 tahun harus 1/3 dari makanannya. Tolong nih sama ini. Supaya jangan sampai, itu kan ada gambar ya, ada gambar isi piringku. Ada yang 0, 6 bulan, 6, 1 tahun, 1, 3 tahun. Nah itu beda-beda tuh. Jangan disebrak uyahkan. Bayi lahir harus dikasih sayur, kasih ini, nggak bisa. Sayur itu dimulai 6 bulan, tapi satu macam aja. Ada jenis-jenisnya, tolong diperhatikan lagi, dibaca lagi lah buku KIA-nya ya. Ibu Mervin, Pak Mervin Trihadianto. Kemudian wajib ada sayuran dan sumber protein hewani dan nabati, tahu tempe dan sebagainya. Ya, ini semua adanya di makanan anak batita. Anak ini anak yang mau masuk ke TK gitu, kelompok bermain, udah bisa lari. Tapi yang masih bayi sampai 1,5 tahun dan sebagainya, tolong ya proteinnya ditingkatkan karena dia pembentukan otak. Gitu aja. Nah, kemudian ada Ibu Evi Rahmawati. Tadi sudahlah itu gizi buruk dengan yang prematur. Bedain ya. Yang prematur harus ada koreksi dulu, umur koreksinya berbeda itu. Nah, di lapangan Mbak Tako sudah ada yang sudah itu? Betul? Ibu Riri atau Bu Maulida? Ibu Riri Lamatatoa, silakan bisa di-unmute, kemudian bertanya dengan narasumber. Silakan Ibu Riri. Sini Ibu Maulidinar. Maulidiar. Silakan Bu Maulidiar. Mau tanya bagaimana tentang penggunaan atau suplementasi zinc pada anak-anak yang stunting, Dok? Sebelumnya Ibu Maulidiar dari mana Ibu? Dari Lamongan, Puskesmas dulu. Oh, Lamongan, baik. Silakan Dr. Ahmad. Jadi ada stimulonomodulator ya.
ada istilah baru tuh, imunomodulator. Imunomodulator itu adalah yang merangsang pembentukan imunitas. Nah, di sana salah satunya zinc. Ternyata setelah didetilkan lagi ke bawah, imunomodulator zinc ini mampu meningkatkan sel-sel. Tidak hanya sel imunitas, bukan hanya darah putih, limfosit, monosit, dan neutrofil, tetapi sel-sel secara keseluruhan. Nah, dari situlah makanya zinc sekarang dipakai untuk pengobatan infeksi diare. Sedang dipikirkan oleh Kemkes akan dimasukkan sebagai mineral trace element untuk memperkuat gizi, yaitu dengan Fe dan zinc. Kalau saya tambahin lagi dengan simbiotik dan probiotik ya, kan banyak merek dagangnya. Simbiotik, probiotik itu adalah bakteri sapropit, bakteri normal yang ada di dalam tubuh. Bayangkan kalau kita nggak punya bakteri normal, setiap kita makan daging, keluarnya daging lagi. Aduh, kasihan ya. Kan kalau kita makan daging, makan ikan, dicernakan jadi asam amino, diserap oleh tubuh, dihancurkan oleh enzim. Enzimnya kan namanya pepsinogen di lambung, jadi pepsin. Di pankreas namanya tripsinogen, jadi tripsin. Di usus namanya erepsin. Ingat nggak tuh pelajaran biokimia? Yang dokter belajar biokimia, kita belajar di SMA lah. Nah, kemudian setelah dia hancur, nanti sisanya itu kecuali satu yang nggak diserap, yaitu selulose. Sayuran buah-buahan tidak diserap ya. Selulosenya, tapi cairannya, vitaminnya diserap. Di ujungnya nanti ada penyerapan air, makanya jadi keras. Hebat sekali Allah Subhanahu wa taala itu membentuk sistem pencernaan tubuh kita ya. Kemudian di situ ada pembentukan imunitasnya. Ya, ada imunoglobulin E, A. Banyaklah udah. Nanti kalau belajar imunomodulator namanya ya. Imunomodulator tuh ada dua, ada yang imunosupresor, ada imuno yang meningkatkan dan yang menghancurkan. Dua-duanya itu ada pada zinc. Karena itu sekarang zinc diakui sebagai zat yang bisa membantu pencernaan. Jadi dia tuh membantu pencernaannya kayak laktobe ya, kayak probiotik, kayak yogurt. Makanya kenapa Mbak Tako ini badannya terpelihara dengan baik, karena setiap hari makan makan yogurt atau makanan apa yang tradisional Jawa itu, makan apa? Minum apa dulu ya? Jamu kencur apalah terus ya. Baik. Jamuan ya, Dok ya. Baik, Dokter, untuk penanya tadi Ibu dari Bu Riri barangkali terakhir. Ya, tadi Bu Lydia sudah dijawab ya. Kami menuju ke Bu Riri yang tadi sudah raise hand. Silakan Bu Riri di unmute. Terima kasih. Ibu Riri dari mana? Saya dari Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, luar biasa. Silakan Ibu Riri. Ya, terima kasih. Ada yang saya tanyakan, di daerah saya itu kan banyak daerah yang terpencil, dan itu menjadi kantong-kantong gizi buruk. Permasalahannya kita di lapangan, tadi dikatakan bahwa pemberian biskuit itu hanya untuk pencegahan gizi buruk. Kemudian, dan itu memang yang kita berikan. Tetapi ada memang yang di daerah terpencil itu, yang ketika kita dapatkan gizi buruknya, yang sudah memang gizi buruk, di bawah -3 SD tadi, permasalahannya kita di lapangan, salah satunya itu banyak di puskesmas-puskesmas yang tenaga pengelola gizinya itu bukan dari pengelola gizi, tetapi bidan atau perawat yang belum terlatih. Nah, itu yang jadi permasalahannya kita. Jadi ketika kita sudah
rujuk ke rumah sakit itu memang sudah gizi buruk berat. Jadi yang saya ingin tanyakan, selain biskuit ini, kira-kira makanan apa yang bisa kita berikan ketika kita sudah temukan gizi buruk? Dan kemudian ini kan susah masyarakat terpencil ini kita untuk mau ajak rujuk itu susah sekali. Jadi itu mungkin yang kendala kita di lapangan, agak berat memang karena kemudian tenaganya kita juga belum terlatih. Kemudian tadi kan memang kalau sudah gizi buruk itu sudah penanganan dari dokter anak. Sedangkan dokter anak kita cuma ada di kabupaten. Sementara kita di daerah terpencil itu berat ya karena untuk kesananya saja sudah susah kita. Jadi mungkin itu yang hanya tanyakan. Mungkin ada makanan tertentu yang untuk ini, untuk gizi buruk. Baik. Karena masyarakat yang gizi buruk ini kan memang ekonominya sangat rendah. Jadi untuk mau dapatkan makanan protein ini agak susah mereka dapatkan di gunung-gunung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riri. Silakan Dr. Ahmad menjawab pertanyaan dari Bu Riri Lamatoria ya. Dari Sulawesi Tengah, Parigi Motong. Selatnya namanya selat Tomini ya. Iya. Sebenarnya kalau di Somini saya pernah mimpin sel Tomini waktu itu tahun berapa tuh? 2000. Karena kan ada gerakan yang namanya ikan, makan ikan ya. Iya. Kalau anak-anak Parigi Motong makan ikan, aman lah negara kita ini semua. Jadi gerakan makan ikan gitu ya. Nah, sekarang walaupun negara itu memberikan biskuit, tolong dipahami biskuit itu bukan untuk mengobati, tapi mencegah supaya jangan kekurangan gizi. Kalau sudah kekurangan gizi, itu urusannya urusan dokter anak, urusan dokter, urusan UKP, upaya kesehatan perorangan. Karena itu maka Kabid SDK-nya harus menyediakan formula khusus supaya pas kejadian ada barangnya. Semua NSPK-nya sama standar pelayanan minimumnya sudah ada semua dan sudah paham semua rasanya ya. Cuma kadang-kadang mungkin karena jadi jangan nyalahkan bagian gizinya, tapi latih dulu oleh Dinas Kesehatan di Parigi Motong. Ya kapan-kapan kita ke Parigi Motong lah ya. Amin. Saya pernah kemarin akreditasi di Muna, di Pulau Muna. Ketika dibelakan begini juga segitunya. Akhirnya kumpulin aja semua. Ada nggak barang ini? Ditanya, banyak ternyata. Ya, saya nggak sebutin lah barangnya apa. Tapi PKMK itu ada di mana-mana ya. Nah, jadi kadang kalau enggak, buku KIA mana? Buku KIA. Kita bedah buku KIA, kita bacain sama-sama. Nah, gitu. Contoh lagi, Mbak Riri, berapa kebutuhannya? Jadi lihat aja anaknya gizi buruk, jangan tutupan gizi buruk dulu. Berat badannya berapa, umurnya berapa, prematur atau bukan. Nah, setelah itu baru tadi yang lagunya Dr. Ahmad. Berat badan sesuaikan dengan umur tersebut dikasih apa. Berat badan 7 kilo sama dengan 5-6 bulan. Jadi bukan 2 tahun, walaupun umurnya 2 tahun, 5-6 bulan kasih bubur susu. Kita bikin bubur susunya. Ambil proteinnya. Dari mana tuh proteinnya? Tapi kalau usahakan protein yang rantai pendek, yang asam amino. Ya. Tapi yang gizi buruk kan terlambat kalau dikasih makan ikan, kasih makan telur dan sebagainya. Kalau sudah gizi buruk kan harus diintervensi. Jadi saya ini ngomongnya intervensi karena saya dokter anak. Kalau di Jakarta mah gampang, masuk aja. Di Parigi Motong juga ada rumah sakitnya. Pasang sonde dulu, saya yakin bisa lah masang sonde. Kasih makanan sonde. Bagaimana cara bikin makanan sondenya? Kalau nggak ada yang paham dokter anaknya, telepon dokter Ahmad. Nanti saya bisa ngomong sama Mbak Riri. Mbak Riri kasih ini aja, kasih ini aja, kasih ini. Iya dok. Jelas ya Mbak Riri ya? Ya jelas, makasih. Makanan apa yang paling enak di Parigi Motong? Produksi apa di Sulawesi Tengah yang mendunia? Apa ya? Bawang goreng.
Baik, terima kasih Bu Riri dari Sulawesi Tengah. Ya, sama-sama Tetap Mbak. semangat, sehat juga di sana. Amin. Tampaknya untuk penanya, Cukup saya kira ya. silakan Dokter Tono. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah bicara sebenarnya lanjutan dari mulai tanggal 22. Tadi dirangkum dengan tanya jawab dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Jadi sebelum nanti Dr. Ahmad menyampaikan closing, saya akan merangkum nih dari beberapa hal yang sudah tadi dibicarakan hari ini, maupun yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Catatannya yang pertama, kita mengharapkan semua dinas kesehatan di daerah tahu bahayanya kalau kita mengabaikan program stunting. Jadi artinya tidak ada alasan stunting menjadi fokus tetap. Yang kedua adalah teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan di rumah, apa yang harus dilakukan di puskesmas. Sehingga programnya terstruktur dengan berbagai inovasi. Dan yang ketiga, proses penanganan gizi buruk melalui dokter anak, kemudian melalui rumah sakit juga bisa dilakukan. Termasuk melatih dokter-dokter puskesmas untuk pemahaman bagaimana caranya menangani itu. Terutama dengan bagaimana caranya pemberian PKMK tadi yang memang sangat khusus dan memang sangat membantu. Yang keempat, itu butuh dukungan politis, butuh dukungan kekuatan, kekuasaan, sehingga pengalokasian anggaran, fokus penggerakan massa yang dilakukan oleh pemerintah, baik titik puncaknya maupun dengan berbagai dinas yang ada. Dengan demikian, bekal-bekal ini kita sampaikan, teman-teman tidak ragu lagi untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan. Kata Dr. Ahmad tadi, the new life. Jadi anak-anak kita kelak menjadi manusia yang sangat maju. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa kita sekarang generasinya untuk menciptakan SDM yang baik. Itu rangkuman dari kami, dari catatan selama ini. Nah, terakhir Dr. Ahmad memberikan pesan pamungkas. Saya persilahkan Dr. Ahmad. Di terakhir ini saya ingin merangkum 5 hal. Yang pertama yang ditanyakan oleh Amelia SKM, Amelia Nasda. Aplikasi apa untuk KPSP tadi Pak Rahmat? Namanya Primaku, Primaku, Primaku. Masuk ke Play Store ya, atau e-store. Yang kedua, kapan gigi itu tumbuh? Gigi itu 9 sampai 15 bulan. Yang pertama, kemudian dari 15 bulan sampai 2 tahun, dia biasanya menambah. Nah, kemudian yang ketiga, Mbak Yulia katanya, saya mau membuat rencana aksi daerah tentang stunting ini. Apa yang harus diperhatikan? Ya sudah, kan daerah tugasnya 4. Siapa yang melaksanakan pelayanan kesehatannya, siapa yang melakukan pencegahan dan promosi kesehatannya, siapa yang membeli dan sebagainya, kan ada programnya. Ikutin aja yang spesifik dan sensitif. You lihat WA saya aja nanti tak bikinin skisinya, udah gitu tinggal diisi. Selesai tak urusan. Dari Kemkes juga gitu nulisnya. Kalau sekarang sudah berhasil bagus, memantapkan. Kalau masih lumayan 60-80 lah, namanya meningkatkan. Kalau di bawah 60 harus mengembangkan atau dan sebagainya, ada kata-kata itu. Programnya tinggal spesifik dan sensitif. Masukkanlah dari 16 program kegiatan yang harus ada. Tinggal dilihat duitnya. Duitnya jangan semua ke 16, nanti habis duitnya. Nah, ada yang dari sektor-sektor lain, dilihatin dulu. Bikinlah rencana aksi daerah, bikin rembuk stunting, selesai. Baik, Pak Tono dan sebagainya yang mendengarkan ini semua, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, sebentar lagi 3 hari lagi kita puasa. Taqabbalallahu wa minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang masuk ke dalam hati, tolong ditinggal di sini aja. Jangan pakai dendam dan sesuatu lah ya. Kita sedang ngurus anak-anak kita yang dikhawatirkan akan bertambah stuntingnya, pendeknya, gizi buruknya karena menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia. Terima kasih Dr. Ahmad. Jadi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Dan kami mohon maaf ada hal-hal yang kurang pas, yang juga mungkin tidak enak didengarnya. Tapi tujuan kami adalah untuk membantu, memberi masukan, mendorong daerah melakukan fokus pada program ini sebaik-baiknya di tengah kondisi sekarang. Saya serahkan ke Mbak Atako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tono, terima kasih sekali juga kepada Dr. Rahmat sebagai narasumber. Terima kasih yang terutama juga untuk seluruh peserta webinar series dari series pertama hingga kelima ini, yang terakhir ini, sebelum Lebaran, dan antusiasmenya yang luar biasa. Tetap semangat untuk terus mengutamakan hak-hak anak Indonesia supaya terus sehat dan menjadi masa depan dari bangsa Indonesia. Seperti tadi kata Dr. Ahmad, the new life yang akan terus dipegang oleh anak-anak bangsa kita. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk survei yang tadi mungkin merasa mau mengisi survei kemudian sudah ditutup, saat ini dibuka kembali. Sekali lagi, survei sudah dibuka. Silakan peserta untuk langsung menuju ke feature tools. Kemudian diisi surveinya. Survei ini kurang lebih ingin mengetahui apakah kelanjutan dari web series ini setuju atau tidak setuju. Misalnya kita akan menuju ke sebuah komunitas aksi cegah stunting. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan iya, nanti akan ada email yang kami kirimkan terkait nantinya dengan aktivitas kegiatan webinar setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran ini nanti, aktivitas apa yang nanti juga akan diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya juga sehingga ini menjadi terus semangatnya kita pegang terus untuk menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia. Sekali lagi, setujukah Bapak Ibu untuk nantinya kita bersama-sama menjadi satu dalam komunitas aksi cegah stunting? Silakan untuk surveinya nanti bisa diisi melalui feature tools. Dan sekali lagi juga terima kasih yang luar biasa kepada moderator dan juga narasumber. Kami juga menginformasikan jangan lupa untuk follow Instagram di @aksi-cegah-stunting. Ini luar biasa menarik, banyak informasi yang didapatkan dan bisa dibaca dengan sangat sederhana. Sehingga mudah untuk diaplikasikan juga, sekali lagi @aksi-cegah-stunting, dan juga bisa untuk follow di @thehippg. Untuk yang mungkin tadi terlewat webinar series kelima ini, atau ingin mengulang lagi jawaban-jawabannya, bisa disaksikan. Karena tadi kita live dan sudah kita simpan, untuk masih bisa disaksikan melalui 2 Instagram tadi, dan juga jangan lupa melalui YouTube juga bisa disaksikan di HIPPG Web Series. Dan saya mengulang, mohon izin kepada Dr. Rahmat tadi, untuk yang mungkin nanti mau bertanya melalui WA, silahkan nomornya adalah 0811831838. Begitu ya Dr. Rahmat untuk nomornya, sekali lagi 0811831838. Dan sebelum kita tutup, kepada Ibu Dr. Widya Lesmanawati Habibi mungkin ingin menutup terlebih dahulu web series yang kelima ini. Kepada Ibu Widya disilakan. Baik, nampaknya mungkin akan kita lanjutkan terlebih dahulu bahwa dan harapan kita sekali lagi
Demi yang seperti ini kita tidak lupa dan tetap fokus pada kesehatan anak-anak Indonesia yang memang memiliki hak untuk selalu sehat. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih sudah bersama-sama dalam webinar series ini dari yang pertama hingga yang terakhir ini. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena H-3 dari Idul Fitri. Semoga Idul Fitri yang terasa berbeda kali ini tetap membawakan harapan kepada anak-anak bangsa khususnya. Kita akan berfoto terlebih dahulu bersama dengan seluruh narasumber dan juga moderator. Bu Widya sudah ada. Oh, baik, Ibu Widya sudah hadir ya. Untuk itu, Bu Widya, kami silakan untuk boleh memberikan kata-kata penutup. Karena saat ini kita berada di web series yang kelima dan tepat H-3 dari Lebaran. Silakan Ibu Widya. Belum di-unmute. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tako dan Bapak Ibu sekalian semuanya di seluruh di Indonesia. Sebentar lagi mungkin ada yang udah buka puasa ya. Dan yang mendaftar ternyata banyak, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa mungkin sama-sama nontonnya. Saya mungkin juga nanti ada masukan gimana, apakah sudah memenuhi harapannya atau informasi yang kami berikan apakah sudah bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin tadi ini dapat the new normal ya. Sebentar lagi kita akan melakukan itu. Tentunya itu sesuatu yang baru dan semua saya rasa pasti bisa karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan beradaptasi. Jadi dengan segala macam perubahan kita bisa beradaptasi terhadap perubahan itu untuk kita tetap bisa survive. Saya rasa itu mungkin Dr. Tono, Dr. Rahmat, ada tambahan lagi? Cukup. Ya, ini webinar kita yang terakhir. Yang sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Mungkin jangan lupa ini follow Instagram kita @aksi-cegah-stunting. Semua pertanyaan mengenai stunting ada di sini semua. Ada bisa dijawab di sini. Mungkin juga bisa direct message ya langsung. Kalau ada mau ditanyakan apa segala di situ. Sama satu lagi yang @the-HIPPG. Oke. Saya rasa begitu. Selamat berpuasa semua teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri 3 hari lagi. Dan sampai ketemu 2 minggu lagi di bulan Juni. Nanti topiknya kita cari yang pas sesuai. Masih tetap nggak jauh dari stunting di era COVID-19. Begitu Dr. Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Widya untuk kata-kata penutupnya. Tadi juga sudah disampaikan sekali lagi, follow Aksi Cegah Stunting dan juga @the-HIPPG. Dan akhirnya kita ada di ujung acara. Sebelumnya kita berfoto kembali. Kami mohon untuk silakan Dr. Tono, Dr. Rahmat, dan juga Ibu Widya berkenan untuk kita berfoto. Baik, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika terselip banyak kekurangan dan juga khilaf. Dan juga selamat menyambut hari kemenangan kita semua, Idul Fitri yang akan kita sambut di 3 hari lagi. Meskipun dalam suasana yang berbeda, tapi yang penting semangatnya kita untuk terus prioritaskan kesehatan anak-anak bangsa. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber dan juga Dr. Tono, terima kasih sebagai moderator, terima kasih juga Ibu Widya dan juga seluruh peserta dari web series di seluruh Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat.